Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mereview dari jurnal mengenai materi ini. Ini mana materi ini adalah pengetahuan mengenai bahan teknik yang digunakan di industri. Nah, namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Wafa. Saya bekerja di PT Denso Manufacturing Indonesia di section Maintenance Tooling Desk, dan saat ini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Prodi Teknik Industri tahun ajaran 2019-2020. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya temukan pada halaman ScienceDirect, di mana ScienceDirect itu merupakan perkumpulan dari jurnal-jurnal internasional yang terangkum gitu dari beberapa cendekiawan juga. Nah, dari jurnal ini teman-teman bisa lihat judul jurnal dari jurnal ini adalah Investigasi Eksperimental dan Morfologis Perilaku Fraktur PBT atau TPE. Nah, PBT dan TPE itu apa nanti akan saya jelaskan di section selanjutnya. Nah, penulis jurnal ini adalah Dani Abdo, Andreu Gledela, Dick Springle, Fadi MV, dan Silbir Skimita. Saya nggak tahu ini dia berasal dari negara mana, tapi yang jelas dia itu seorang mahasiswa. Dia itu seorang mahasiswa dari universitas. Tahun terbitnya tahun 2018. Link jurnalnya ada di bawah ini, dan link video ini bisa dilihat juga di bawah ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang si penulis ini melakukan riset jurnal ini. Kenapa dia bisa melakukan riset ini? Alasannya apa gitu? Latar belakangan dia itu apa? Backgroundnya itu apa? Jadi tidak serta-merta dia melakukan penelitian, pasti ada alasan tersendiri mengapa dia melakukan sebuah riset. Nah, ini adalah latar belakang mengapa jurnal ini tuh perlu dilakukan oleh Dani Abdo dan kawan-kawan gitu. Latar belakangnya itu adalah PBT itu merupakan bahan teknik, atau dalam arti kata itu resin. Resin itu adalah biji plastik yang mempunyai sifat mekanis dan sifat kimia serta isolasi listrik yang baik. Nah, kalau kalian lihat dalam berbagai industri itu ada material plastik yang sering diproduksi di mesin injeksi atau injection molding yang bernama PBT, atau dalam bahasa kimianya itu adalah polybutylene terephthalate atau PBT. Nah, polimer ini ternyata banyak digunakan di sektor-sektor industri karena dia itu ringan, selain memiliki sifat mekanik yang sangat baik, dan dia tuh mampu diproses melalui cetakan injeksi atau mold. Nah, kemungkinan ini dia itu bisa diproduksi secara massal dan banyak. Maka dari itu tak heran kita bisa lihat produksi dari material injection molding itu banyak di mana-mana. Hampir semua perusahaan mungkin menerapkan sistem injeksi material plastik dalam proses produksinya. Nah, kenapa dia melakukan riset itu? Karena si Dani Abdo ini berpikir bahwa penting sekali kita mengupgrade dari PBT itu, karena saking tingginya tingkat produktivitas dan kebutuhan dari PBT ini, maka si Dani Abdo dan kawan-kawan itu melakukan riset bahwa bagaimana caranya supaya si PBT ini mampu mengupgrade kualitas, supaya dia tuh lebih tinggi lagi kualitasnya dan tentunya semakin digunakan dalam industri skala besar. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah contoh dari produknya. Ini merupakan, kalau di perusahaan saya itu namanya produk housing gear, dimana dia itu rumah dari sebuah gear. Nah, kenapa dia itu menggunakan bahan PBT? Karena PBT ini adalah mempunyai sifat yang sangat kuat, tahan terhadap panas, dan juga dia itu mempunyai sifat isolasi listrik yang baik. Nah, si Dani Abdo dan kawan-kawan ini melakukan riset apakah si termoplastik ini, TPE ini, mampu mengubah karakter dari PBT itu sendiri atau tidak. Apakah karakter yang akan diubah itu cenderung positif atau cenderung negatif. Dengan mencampurkan 10%
dari TPE itu kepada PBT GF10. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari jurnal ini ya pertama adalah untuk mengetahui efek TPE dalam sifat elastisitas dari fraktur PBT resin yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengupgrade kualitas PBT resin dengan mencoba penelitian 10% TPE dalam PBT resin. Yang ketiga adalah mengamati sifat fisik dan mekanik apa saja yang berpengaruh akibat adanya pencampuran tersebut dari TPE ke PBT resin. Nah, dari tujuan ini diketahui bahwa rumusan masalah yang sedang terjadi atau yang bisa kita ambil kesimpulan dari jurnal ini adalah seberapa besar pengaruh TPE terhadap PBT resin dari segi fraktur, morfologis, sifat fisik, dan mekanik. Nah, namun sebelum kita lanjut ke penelitian, alangkah baiknya kita mengetahui teori dasar dari jurnal ini gitu. Yang pertama adalah ternyata perpaduan dua polimer menyediakan metode sederhana dan hemat biaya. Nah, teori dasarnya itu ternyata perpaduan dua polimer itu bisa mengakibatkan hemat biaya, dan juga ini merupakan metode sederhana karena untuk meningkatkan kualitas dari bahan itu sendiri tanpa menghilangkan keunggulan asli material itu sendiri. Yang kedua adalah polybutylen terephthalate atau PBT. Itu adalah polyester aromatik linear dengan resin semi kristal. Berkinerja tinggi adalah salah satu termoplastik teknik yang paling serbaguna. Yang seperti saya bilang tadi, dia tuh memiliki sifat yang sangat bagus, kuat, dan isolasi listrik yang baik. Nah, selain itu di sini ada dijelaskan juga TPE atau termoplastik polyester elastomer adalah anggota baru dalam keluarga termoplastik elastomer atau TPE yang baru-baru ini menarik perhatian katanya. Nah, itu terbukti menjadi salah satu TPE cocok untuk dicampur dengan TPBT. Nah, yang ketiga adalah setelah kita mengetahui bahwa ternyata cocok nih TPE dan PBT untuk dikombinasikan, maka dia melakukan eksperimen dengan cara mencampurkan dari PBT GF10 dicampur dengan 10% TPE dengan uji kegagalan dan ketegangan atau uji tarik ya. Morfologi dengan didukung oleh SEM atau spesimen yang digunakan. SEM itu adalah alat untuk menganalisis topografi dari fraktur PBT atau sejenis mikroskop elektron untuk melihat seberapa besar topografi yang ada pada PBT GF10 dan TPE yang dicampur. Oke, sekarang kita masuk ke metodologi riset dari jurnal ini. Yang pertama yaitu adalah metode riset yang digunakan itu menggunakan metode SEM atau Scanning Electron Microscope. Nah, SEM ini apa? SEM adalah jenis mikroskop elektron yang mencitrakan permukaan sampel dan pemindaian dengan pancaran tinggi elektron. Jadi dengan menggunakan SEM ini kita bisa melihat jelas bagaimana serat-serat yang terkandung dalam PBT, lalu bagaimana topografi yang ada, dan bagaimana analisis yang ada terhadap topografi tersebut. Nah, namun sebelum dilakukan oleh SEM, kita melakukan uji tarik terlebih dahulu untuk melakukan seberapa besar tegangan atau ketangguhan dari PBT itu sendiri. Nah, alat yang digunakan adalah alat uji tarik plastik dan SEM. Hanya dua, dan juga mungkin beberapa elektronik device komputer untuk menganalisis data dari metode riset itu sendiri. Material dan spesimen. Material dan spesimen yang digunakan yaitu yang pertama adalah material PBT GF10 dan PBT GF10 dicampur dengan 10% TPE. Nah, dan yang kedua adalah spesimen yang digunakan adalah spesimen Dagbone 527 yang diproduksi oleh cetakan injeksi atau injection molding. Nah, dari spesimen ini adalah dibuat dua jenis produk. Yang pertama adalah produk dengan murni menggunakan resin PBT GF10, dan yang kedua adalah produk dengan material PBT GF10 dicampur dengan 10% TPE. Nanti dari spesimen ini dianalisis oleh SEM tadi dan dilakukan uji tarik oleh alat uji tarik plastik.
Nah, bagaimanakah hasil dan diskusi atau hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan oleh Dani Abdo dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kurang lebih 6 hasil atau 5 ada sekitar 5 hasil dari penelitian ini atau riset ini. Yang pertama adalah analisis daerah ulet. Apa itu daerah ulet? Daerah ulet adalah daerah inisiasi retakan yang pertumbuhannya stabil. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari dua bahan ini, berdasarkan kita lihat dari uji SEM gambar A dan B, itu terlihat daerah ulet itu yang ditandai dengan garis kuning. Dari masing-masing dua fraktur ini atau dua topografi ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa satu material hanya mempunyai satu daerah ulet. Tidak mungkin ada double daerah ulet dari hasil uji material ini. Nah, dari material ini adalah bahwa masing-masing sifat dari PBT maupun TPE itu ternyata mempunyai daerah ulet. Nah, walaupun dia dikombinasikan, misalkan TPE dan PBT itu adalah resin yang berbeda, namun ketika dia dikombinasikan ternyata dia hanya memiliki satu daerah ulet saja, seperti yang dilakukan oleh material-material lain. Dalam arti daerah uletnya tidak hilang, akan tetapi masih ada, cuma hanya satu. Nah, yang kedua adalah daerah rapuh. Daerah rapuh ini adalah apa? Daerah rapuh ini adalah daerah yang cenderung akan melakukan rekahan atau rapuh ketika dia dilakukan tegangan yang berlebih. Nah, dalam topografi ini, dalam gambar A terlihat daerah rapuh itu terlihat lebih halus. Nah, ternyata dalam jurnal ini daerah rapuh yang lebih halus ternyata menunjukkan propagasi retakan atau kelelahan retak yang tidak stabil atau mikro rapuh. Jadi cenderung tidak stabil apabila dia memiliki matriks atau daerah rapuh yang terlihat halus, jadi mudah retak. Beda dengan yang B. Yang B ini adalah merupakan campuran TPE, di mana daerah rapuh dari PBT gap 10 TPE dan lapisan ini tipis. Dia itu lebih kasar dan memiliki indikasi mikroduktil pada zona fraktur getas. Dia itu lebih getas. Kalau kita lihat dari gambar B, itu dia lebih kasar, jelas. Nah, dari kasaran ini dia itu lebih getas, artinya lebih kuat dan tidak mudah rapuh fraktur ini. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata TPE ini tuh menambah ketangguhan dari PBT itu sendiri, yaitu lebih tahan rapuh terhadap kebebanan yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga adalah penarik serat dan ikatan serat. Pada gambar A, daerah rapuh PBT gap 10 dan lapisan tebal serat penutup matriks. Dan pada gambar B adalah area rapuh dari PBT gap 10 dan TPE, lapisan serat tipis dan serat penutup matriks. Nah, perbedaannya apa penarikan serat ini? Pada gambar A, serat ditutupi oleh lapisan matriks yang cukup tebal. Artinya apa? Semakin tebal di sini menurut jurnalnya adalah serat ditutupi dengan lapisan matriks yang tebal menyiratkan ikatan serat matriks yang cukup tinggi dan penarikan serat sehingga menyebabkan cepat rapuh. Jadi kalau misalkan serat-seratnya itu tebal, maka penarikannya itu akan semakin tinggi menyebabkan dia cepat rapuh. Nah, berbeda dengan pada gambar B. Itu serat-seratnya itu cukup tipis, serat-serat pelindung matriksnya cukup tipis sehingga dia itu mengindikasikan bahwa serat-serat itu sangat lemah. Artinya kemungkinan dia bertambah panjang itu akan semakin tinggi. Artinya dalam pembebanan laju yang sangat banyak pun dia kemungkinan rapuhnya itu sangat minim, sehingga bisa disimpulkan bahwa ternyata penambahan TPE ini mampu menambah keuletan dari sifat seratnya itu sendiri. Yang tadinya PBT gap 10 memiliki serat tebal yang mudah rapuh apabila pembebanan tinggi atau uji tarik lebih tinggi, ditambah dengan TPE dia ternyata lebih kuat atau lebih ulet, pertambahan panjangnya itu atau elastisitasnya itu lebih tinggi. Nah, berarti dalam 3 hasil ini bahwa ternyata TPE ini tuh memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap PBT. Kenapa PBT bisa menjadi lebih tahan rapuh dan
keuletannya itu lebih tinggi. Lalu di sini adalah pengaruh laju pembebanan. Menurut jurnal ini bahwa kedua material itu cenderung menurun apabila laju perilaku uletnya itu cenderung menurun apabila laju pembebanannya itu semakin tinggi. Artinya apa? Apabila ketika benda itu dilakukan uji tarik, pembebanannya itu semakin tinggi, maka ternyata daerah ulet itu akan semakin turun. Daerah ulet itu adalah pertambahan panjang dari material ya. Pertambahan panjang material akan semakin turun. Kemungkinan dia tuh rapuh akan semakin tinggi kan kalau daerah ulet. Semakin kita tarik akan semakin rapuh. Kemungkinan seperti itu. Nah, dari uji ini ternyata di kedua material itu memang pada laju pembebanan itu cenderung menurun apabila laju pembebanan itu ternyata lebih tinggi gitu atau lebih banyak. Nah, untuk semua laju pembebanan diketahui bahwa fraksi rata-rata area ulet PBTGF 10 TPE lebih besar ternyata daripada fraksi PBTGF 10. Nah, ternyata dia tuh lebih besar pada 2 mm per menit. Dari grafik ini pada 2 mm per menit area ulet yang dicatat oleh PBTGF 10 TPE adalah 12 poin persentase lebih besar. Ternyata si TPE ini tuh dalam pembebanan laju 2 mm per menit dia itu bisa mencapai 12 poin persentase lebih besar dibanding PBTGF 10. Artinya apa? Semakin dia ditarik oleh pembebanan laju tinggi, maka dia itu semakin kuat, tidak mudah rapuh seperti dia PBTGF 10. Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa TPE ini ternyata keuletannya itu bisa cukup luar biasa terhadap PBTGF 10 ini berdasarkan uji pengaruh laju pembebanan tersebut. Nah, selain itu juga ada fitur dasar area ulet. Di sini ada namanya daerah kerucut ya. Di sini ada namanya struktur kerucut, di mana struktur kerucut ini adalah area yang dicirikan oleh struktur fibriliar. Fenomena ini seperti ditafsirkan oleh indikasi perbanyakan retakan makro. Nah, apabila struktur kerucut ini semakin banyak, maka retakan makro yang dihasilkan dari material tersebut akan semakin tinggi. Nah, ketika dia ditambahkan oleh PBTGF 10 TPE, ternyata struktur kerucut ini yang ada di PBT itu cenderung menurun. Kita lihat dalam tabel 1 ukuran median struktur kerucut PBTGF 10 disajikan bahwa hasil untuk ukuran struktur kerucut menunjukkan perbedaan yang jelas dan ternyata bahwa ketika TPE ditambahkan ke PBT, maka kemungkinan besar struktur kerucutnya berkurang untuk laju pembebanan. Artinya apa? Struktur kerucut ini adalah seratnya itu tidak nempel dengan fraktur atau seratnya tidak nempel dengan badan dari material itu sendiri sehingga menyebabkan cepat rapuh. Nah, ketika struktur ulet ini banyak, kemungkinan dia rapuh itu akan sangat tinggi. Tetapi dengan ditambah TPE, berdasarkan data ini menunjukkan penurunan struktur kerucut seiring bertambahnya laju pembebanan. Artinya TPE ini juga mampu menurunkan struktur kerucut dari benda itu sendiri, dari fraktur itu sendiri. Artinya TPE ini tuh memiliki sifat yang sangat banyak gitu, yang sangat berpengaruh besar terhadap si PBT ini gitu, berdasarkan hasil dari fitur dasar area ulet. Nah, tadi disimpulkan bahwa hasil dari diskusi itu terdapat 5 hasil. Yang pertama adalah daerah rapuh yang sama. Yang kedua adalah daerah ulet yang sama pada satu material. Yang kedua adalah daerah rapuh yang berbeda. Daerah rapuhnya cenderung lebih kasar sehingga lebih kuat dibanding dengan daerah rapuh PBTGF 10 yang cenderung lebih halus dan mudah rapuh. Yang ketiga adalah serat matriks yang dihasilkan dari PBTGF 10 cukup tebal sehingga ketika dilakukan laju pembebanan dia akan semakin rapuh. Nah, yang keempat adalah pengaruh laju pembebanan. Pengaruh laju pembebanan cenderung menurun dalam kedua material, tetapi dalam kondisi dicampur dengan TPE, dia itu lebih besar persentasinya. Artinya lebih lama dalam rapuh, kecepatannya dalam laju pembebanan itu dia lebih tinggi. Jadi ketika laju pembebanannya besar, maka untuk kerapuhan itu dia lebih lama apabila dicampur dengan TPE. Lalu yang terakhir adalah area kerucut.
atau struktur kerucutnya berkurang karena seiring bertambahnya dengan TPE itu sendiri. Nah, ternyata bisa kita tarik kesimpulan adalah bahwa analisis morfologi fraktur spesimen PBT gap 10 dan TPEE itu sukses. Artinya adalah TPE ini ternyata mampu mengubah struktur PBT gap 10 yang nanti rentan rapuh terhadap pembebanan tinggi menjadi lebih stabil dan lebih lama. Selain itu, area kerucut atau struktur kerucut yang menyebabkan si PBT itu rapuh dan retak itu semakin berkurang seiring bertambahnya dengan TPE. Dan yang ketiga adalah serat matriks dari si PBT itu bertambah kuat atau bertambah panjang masa kerapuhannya karena sifatnya yang tipis. Karena dia semakin tipis, ketika dia ditarik maka akan semakin elastis dia, maka akan kerapuhannya akan semakin kecil gitu berdasarkan jurnal ini. Itu adalah kesimpulannya yang bisa ditarik. Nah, ini adalah penutupnya. Yang pertama adalah materi yang berhubungan dengan jurnal ini adalah pertemuan ke-7. Itu menceritakan tentang plastik. Di mana pada pertemuan ke-7 itu PBT itu juga termasuk salah satu resin atau resin termoplastik. Yang artinya dia tuh bisa diproses dengan cetakan injeksi. Nah, lalu yang kedua adalah pendapat mengenai jurnal ini. Menurut saya jurnal ini cukup bagus karena si Dani Abdo itu melakukan penelitian yang tepat terhadap kebutuhan dunia industri. Karena PBT ini memang sangat banyak digunakan di berbagai sektor industri, khususnya dalam industri injection molding. Hampir semua perusahaan itu menggunakan PBT, atau di perusahaan saya itu namanya Toraicon PBT Resin, itu nama mereknya. Seiring bergunanya PBT ini, maka si Dani Abdo itu melakukan riset yang sangat berguna untuk inovasi dari material ini agar lebih berkualitas lagi, agar lebih kuat dan sifat tahan rapuhnya itu lebih tinggi. Ternyata si Dani Abdo ini cukup cerdas dan ternyata risetnya ini mampu membuat dunia itu ternyata memiliki alternatif lagi bagaimana sih agar PBT ini tuh lebih kuat, agar PBT ini tuh tahan lama terhadap pembebanan yang tinggi. Maka dicampurlah oleh TPEE atau sejenis resin lainnya yang memiliki ternyata sifat ulet yang sangat tinggi, sehingga si PBT ini mampu bertahan lama dan banyak digunakan di industri-industri skala besar, khususnya industri otomotif yang notabene dia tuh menggunakan putaran mesin yang akan mengakibatkan panas. Tentunya panas ini akan mengakibatkan mengekspansi dari ruang material sehingga menyebabkan rekahan atau rapuh itu cenderung lebih besar. Nah, dengan ada TPE ini, saya kira hal tersebut itu dapat diminimalisir karena PBT itu adalah salah satu termoplastik yang kuat, ditambah dengan TPE itu masih lebih kuat lagi. Itu menurut saya. Jadi si Dani Abdo ini cukup cerdas dan cukup jeli melihat kebutuhan industri yang banyak dan cukup tepat menemukan jenis TPE ini dicampur dengan PBT. Jadi menurut saya ini jurnal yang cukup bagus dan mampu kita sangat cocok untuk direkomendasikan ke berbagai sektor industri untuk dilakukan mass pro atau dilakukan sejenis trial and error dulu terhadap sistem produksinya. Mungkin dari riset ini menunjukkan bahwa ternyata TPE itu mampu mengubah dari struktur daerah ulet, daerah rapuh, dan area kerucut dari si PBT gap 10 itu sendiri. Demikian penjelasan jurnal dari saya. Semoga bermanfaat dan dilakukan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.